Molly telah melarikan diri sebelumnya masuk lebih dalam ke sebuah lorong di reruntuhan alam rahasia iblis surgawi. Seluruh tubuhnya penuh dengan bekas luka. Dia berkata, ini semua gara-gara Kinchen. Jika bukan karena orang ini, bagaimana mungkin saya bisa terluka dan melarikan diri ke sini? Sialan, setelah bertemu dengan setan merah, Molly akhirnya menerobos ruang tahap awal. Di lain sisi, Kinchen dan kucing hitam masih berusaha mengikuti jejak skeleton radar di sepanjang jalan. Kucing hitam berkata, Kaisar ini curiga, mungkinkah dia akan pergi ke tempat itu? Kinchen bingung dan bertanya, tempat macam apa itu? Kucing hitam menjawab, itu adalah tempat terlarang yang paling angker di alam rahasia iblis surgawi ini. Ada roh jahat di mana-mana. Roh-roh ini adalah semacam kekuatan kutukan yang sangat aneh. Jika seorang manusia memasuki tempat itu dan terkena bayangan roh jahat ini, maka tubuhnya akan layu dan mati dihisap sampai kering. Kucing hitam besar itu berkata dengan sungguh-sungguh. Kinchen berkata, kalau begitu, ayo cepat ke sana. Di lokasi skeleton radar saat ini, dia terbungkus oleh lapisan kabut hitam. Tiba-tiba matanya terbuka dan berkata, sepertinya mereka benar-benar tidak akan menyerah sebelum dapat membunuhku. Kinchen dan kucing hitam akhirnya sampai di depan sebuah lorong. Begitu dia masuk, bayangan hitam roh jahat langsung menyapu seperti arus udara akan menyerang tubuhnya. Kinchen bergumam, apakah ini adalah bayangan roh jahat itu? Kinchen mengerutkan kening, esensi sejatinya meledak berusaha untuk menghentikan invasi bayangan roh jahat ini. Darah guntur, bagaimana ini mungkin? Gumam Kinchen terkejut, dia tidak menyangka darah gunturnya tidak begitu banyak berefek pada bayangan roh jahat ini. Kinchen berpikir, kalau begitu, mari coba gabungkan dengan api iblis King Lian. Mustahil, ujar Kinchen, wajahnya terlihat jelek. Gabungan darah guntur dan api iblis King Lian-nya hanya sanggup memblokir sekitar 90% bayangan roh jahat itu. Kucing hitam tidak terpengaruh oleh bayangan roh jahat ini sama sekali. Melihat Kinchen dapat memblokir bayangan roh jahat, dia bergumam, anak ini sanggup memblokir 90% bayangan roh jahat, ini sangat luar biasa. Biasanya bahkan itu adalah seorang kaisar bela diri tingkat 8 belum tentu dapat memblokirnya sebanyak itu. Kucing hitam melirik Kinchen dan berkata, anak muda, ayo pergi. Kinchen menjawab, tunggu sebentar. Tanpa diduga, Kinchen melangkah mundur, alisnya berkerut, wajahnya jelek. Melepaskan dua kekuatan secara bersamaan memang dapat memblokir 90% dari bayangan roh jahat ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan konsumsi energi yang sangat besar. Jika dia bertemu dengan skeleton radar nantinya akan sangat sulit untuk melawan, karena sebagian besar energi digunakan untuk memblokir bayangan roh jahat ini. Karena kesal, Kinchen akhirnya menghunus pedang karat misterius dan menebas dengan ganas. Tiba-tiba pedang karat misterius bergetar dan terasa agak panas. Kinchen menunduk kaget melihat bayangan roh jahat di sekitarnya diserap dengan gila-gilaan ke dalam pedang karat misteriusnya. Segera setelah itu terdengar suara klik, yang ternyata itu adalah suara karat yang terkelupas. Sekitar setengah batang lupa, pedang berhenti menelan dan bintik-bintik karat padanya telah berkurang setengahnya. Tapi ini sudah cukup memuaskan. Bayangan roh jahat yang tersisa tanpa menghindari Kinchen, seolah-olah takut dengan pedang karat misterius di tangannya. Kinchen bergumam, ternyata ada efek seperti ini. Sosok Kinchen dan kucing hitam pun bergegas masuk ke dalam lorong itu. Di kedalaman lorong saat ini, skeleton radar duduk bersila, perlahan-lahan memperbaiki luka-lukanya. Dia bergumam, sialan, esensi dan darah yang kudapatkan ini tidak cukup sama sekali. Setidaknya butuh waktu setengah tahun bagiku untuk pulih. Saat dia sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara. Hehehe, skeleton radar, kemana lagi kamu akan melarikan diri? Skeleton radar bergumam, anak ini benar-benar cukup arogan dan berani mengejakku sampai ke tempat ini. Sialan, sepertinya aku hanya bisa melakukan trik ini. Skeleton radar menggertakkan giginya, tiba-tiba auranya menjadi lebih ganas melampaui level Rajawu. Mata Kinchen menyipit dan berkata, apakah dia membakar kekuatan jiwa dan darahnya? Kinchen melihat otot rangka di seluruh tubuh skeleton radar berderit dan membengkak, tiba-tiba berubah menjadi raksasa setinggi lebih dari 2 meter. Tubuhnya dikelilingi oleh api hitam dan menatap Kinchen dengan kejam. Kucing hitam di samping Kinchen terkejut dan berkata, apa? Transformasi ke tubuh asli? Sepertinya alien ini akan siap mati kapan saja. Tubuh asli? Tanya Kinchen dengan bingung. Kucing hitam melanjutkan, ya, tubuh asli alien ini memang lebih kuat dari tubuh ras manusia pada umumnya.
Anda dapat melihat bahwa ada tulang taji di tubuhnya. Itu adalah karakteristik dari ras alien. Saat ini dia sedang melakukan transformasi paksa. Namun meskipun dia dapat meningkatkan kekuatannya dengan melakukan ini, tapi itu adalah beban besar baginya sendiri. Dengan kata lain, dia hanya bisa mengaktifkan bentuk ini untuk waktu yang singkat. Begitu tubuh manusianya tidak bisa mengimbangi, dia akan mati dengan sendirinya. Mati untukku, teriak Skeleton Rider. Pada saat kritis ini, Kinchen tidak mundur sama sekali. Dia mendesak darah Guntur secara ekstrim. Guntur mekar menyelimuti seluruh tubuhnya dan itu membuatnya seperti manusia Guntur. Kinchen juga berteriak, pedang Guntur menebas langit. Tiba-tiba hal aneh pun terjadi. Pedang karat misterius dengan liar menyerap esensi sejati dalam tubuh Kinchen, membuat Kinchen kehilangan setengah dari kekuatannya. Kinchen menatap pedang karat misterius itu dengan kaget. Aura dingin keluar dari pedang karat misteriusnya, tetapi pada saat ini dia tidak bisa terlalu memikirkannya. Dia dengan kuat menggenggam pedang karat misterius itu dan menembas ke arah Skeleton Rider. Skeleton Rider berteriak ngeri. Tidak, bagaimana ini mungkin? Senjata macam apa ini? Saat berikutnya, buar. Dada Skeleton Rider remuk, tulang-tulangnya hancur dan dengan cepat dia menghilang dari sana. Kucing hitam berkata, di depan kaisar ini kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kucing hitam sepertinya telah lama diam-diam membentuk formasi untuk memblokir lorong ini. Skeleton Rider tidak bisa mengelak, tubuhnya terpental dan jatuh ke tanah. Setelah mengguncang sosoknya, Kinchen mendarat di sana. Kaki kanannya menghantam kepala Skeleton Rider dan menginjaknya di tanah. Skeleton Rider berkata, anak manusia, bunuh aku jika kamu mau. Kucing hitam menyela, hantu tengkorak, serahkan manik-manik Zanjizu padaku. Jangan sampai kamu mati hanya karena mempertahankannya. Skeleton Rider tertawa dan berkata, hahaha Zanjizu, aku sudah mengatakan bahwa tidak ada maning itu padaku. Silakan kau geledah seluruh tubuhku jika kamu tidak percaya. Kucing hitam besar itu terlihat kesal, tatapannya menyapu seluruh tubuh Skeleton Rider. Setelah beberapa saat, dia tidak menemukan adanya jejak Zanjizu pada tubuh Skeleton Rider sama sekali. Kucing hitam berkata, ini tidak mungkin, kamu adalah orang pertama yang memasuki altar. Zanjizu itu seharusnya ada di dalam altar. Jika bukan kamu yang mengambil, lalu kemana hilangnya maning itu? Kinchen menatap Skeleton Rider dengan dingin dan berkata, Tuan Tengkorak, jangan takut, pemuda ini selalu berbaik hati. Walaupun kamu adalah seorang alien, aku memutuskan untuk memberimu dua pilihan. Pilihan pertama, aku akan mengambil tulangmu dan memurnikan jiwamu selama 700 hari, menjadikannya tulang legendaris yang akan hidup selamanya dan menanggung penderitaan. Pilihan kedua, patuhi Bensaw dan jadilah pelayan pemuda ini. Skeleton Rider berkata, baiklah, aku berjanji akan menjadi budakmu, tapi aku juga punya syarat, yaitu jangan merampas kehendak bebasku. Kinchen berpikir sejenak dan menyetujui permintaan Skeleton Rider. Dia berkata, baiklah, tentu saja kamu tidak akan menjadi mayat hidup dan aku akan menjagamu. Kalau begitu, jangan melawan. Aura jiwa yang menakutkan keluar dari mata ketiga Kinchen. Tiba-tiba, seperti panah tajam, cahaya itu tenggelam ke kepala Skeleton Rider. Ini adalah segel penghancur jiwa, gumam Skeleton Rider. Dia terlihat sangat jelek dan tertekan. Kucing hitam berkata, nah sekarang bisakah kamu menyerahkan manik Zanjizu itu padaku? Skeleton Rider menggelengkan kepalanya dan berkata, sungguh manik itu tidak ada padaku. Kemungkinan besar manik itu telah lama menghilang dari altar itu. Kinchen tiba-tiba teringat kata-kata penguasa Pavilion Tianji Sang Guanlu. Sang Guanlu pernah berkata bahwa 18 tahun yang lalu alam rahasia iblis surgawi ini telah dibobol oleh seseorang. Kemungkinan besar pada waktu itu orang ini telah mengambilnya duluan. Kinchen berkata, Tuan Kucing, kamu mengatakan bahwa manik Zanjizu dapat menghilangkan benih parasit di tubuhku. Kucing hitam berkata, anak muda, itu memang benar, tapi di samping itu manik Zanjizu itu adalah jantung dari benua Tianwu ini. Secara alami akan menolak keberadaan aura alien. Kucing hitam menjelaskan panjang lebar asal-muasal manik Zanjizu. Semua orang terlihat jelek dan khawatir. Mereka bertanya-tanya dalam hatinya, siapa yang telah mengambil manik itu? Selanjutnya, Kinchen mempelajari lagi selip batu gio dan tripod kuno yang telah dia dapatkan sebelumnya. Selip batu gio ini berisi kekuatan spasial dan dikabarkan bahwa jika seseorang dapat menguasai selip batu gio ini, dia bisa dengan mudah memasuki semacam dunia kuno. Adapun tripod kuno ini ternyata adalah sebuah harta langka peninggalan leluhur manusia di zaman kuno yang berguna untuk menekan ras iblis alien. Tripod ini juga dapat dengan mudah menyerap energi iblis yang berada di antara langit dan bumi. Skeleton Rider berkata dengan sedih, butuh waktu setidaknya 3 bulan untuk memulihkan tubuh ini dari cedera. Kinchen mendengar dan membuka mata. Dia berkata,
Itu terlalu lambat, apakah ada cara lain untuk mempercepat pemulihanmu? Kucing hitam menyela, tentu saja, gunakan saja tripod kuno itu untuk menyerap dan mengumpulkan energi iblis. Lalu Skeleton Rider akan dapat dengan mudah menyerapnya. Skeleton Rider berkata, jika itu memang dapat dilakukan, maka diperkirakan pemulihan ini hanya akan memakan waktu sekitar setengah bulan. Kincen mengangguk segera dia berkonsentrasi untuk mendesar tripod kuno. Tripod kuno dengan cepat terangkat ke udara. Dalam sekejap mata, banyak aura iblis dari seluruh alam rahasia ini menyapu dengan panik dan bergegas terserap ke dalamnya. Tampaknya karena sejumlah besar energi iblis telah tertelan, pemandangan di depan mereka berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Mereka melihat ada tumpukan kerangka yang menjulang setinggi gunung di hadapan mereka saat ini. Tiba-tiba tulang-tulang itu bangkit dan berdiri. Saat ini ribuan kerangka yang telah lama terkubur itu menyerang Kincen dan yang lainnya. Kincen terkejut. Fan Tianyin tidak tahu kapan muncul di tangannya dan langsung menghantam kerangka-kerangka itu. Duar. Pertarungan masih berlanjut. Skeleton Rider dan kucing hitam juga ikut menyerang. Duar. Skeleton Rider berkata, "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kincen menjawab, "Aku tidak tahu, bunuh saja semampumu. Lagi pula setelah kerangka itu hancur, itu dapat kamu serap dan akan memulihkan kekuatanmu." Duar. Kincen dan kawan-kawan benar-benar tenggelam dalam pertarungan melawan kerangka-kerangka hidup itu. Tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, tiba-tiba terdengar suara dari tempat mereka berdiri saat ini. "Bocah sialan telah mengganggu istirahat raja ini dan telah membunuh begitu banyak bawahanku." Ternyata tempat Kincen dan kawan-kawan berdiri saat ini adalah di atas telapak tangan Raja Tengkorak yang berbicara barusan. Tempat itu bergetar dan sesosok kerangka raksasa perlahan berdiri di depan mereka. Kincen dan kawan-kawan terkejut dan terbang mundur beberapa puluh meter ke belakang. Skeleton Rider berkata, dia adalah salah satu pemimpin ras iblis alien yang menyerang benua Tianwu ribuan tahun yang lalu. Raja iblis alien berkata, "Kalian dasar semut sialan, beraninya kalian mengganggu istirahatku. Anak muda, hati-hati!" teriak kucing hitam. "Zen Moding keluar!" teriak Kincen. Tripod kuno itu langsung membesar. Pada saat berikutnya telapak tangan kerangka raksasa itu menampar tripod kuno. Tabrakan keduanya menyebabkan sejumlah besar kerangka-kerangka kecil di sekitar langsung meledak. Dan ledakan itu juga menerbangkan Kincen terpental jauh ke belakang, membuat jubahnya hancur dan darah pun menyembur keluar dari mulutnya. Kincen terkejut dan berkata, "Wow, itu terlalu kuat." Kincen berusaha mendesak kembali tripod kunonya. Bayangan hitam melintas, itu adalah kucing hitam besar. Sepasang cakar tajam terus-menerus menggaruk tulang raksasa itu. Kucing hitam berteriak, "Anak muda, hanya dengan melenyapkan bayangan hitam roh jahat itu, kita dapat membunuh kerangka raksasa ini." Zen Moding pergi. Kincen mendesak tripod kuno dan api iblis Genglian juga dikobarkan. Sekelompok api biru meledak dari tangan Kincen seketika memenuhi seluruh tubuh kerangka raksasa itu. Segera setelah itu Kincen juga melepaskan semut pemakan ki dan serangga api. Mereka berdengung dan mengebor ke dalam tulang raksasa. "Sial, semut sialan!" teriak tulang raksasa meraung dengan marah. Mengambil keuntungan dari momen itu, sosok Kincen berkedip dan langsung menusuk tengkorak raksasa itu dengan pedang karat misteriusnya. Kerangka raksasa meraung, "Itu kamu, terakhir kali kamu yang telah mengganggu tidur raja ini. Kali ini masih kamu juga." Kerangka besar itu meledak berkeping-keping dan sebagian besar kekuatannya diserap oleh pedang karat misterius di tangan Kincen. Bayangan-bayangan hitam roh jahat keluar dari pecahan kerangka besar dan saling berkata, "Hahaha, aku adalah kaisar pedang tertinggi. Akhirnya aku lepas. Bunuh, ayo bunuh semua ras alien." Ratusan ribu bayangan hitam naik ke langit, menyebar ke segala arah alam rahasia iblis surgawi dan menghilang seketika. Kucing hitam berkata, "Itu adalah kehendak orang-orang kuat di zaman kuno yang telah jatuh di alam misterius ini saat pertempuran melawan ras alien. Saat ini mereka akan mencari penerusnya, mewariskan semangat juang dan teknik bela diri yang menantang langit." Setelah pertarungan panjang itu, Kincen merasa kekuatan jiwanya telah meningkat. Dia bergumam, "Kekuatan jiwaku benar-benar telah mencapai alam void." Kincen benar-benar terkejut. Kekuatan jiwa dibagi menjadi 3 alam: alam nihilitas, alam pengumpulan jiwa dan bentuk kondensasi, dan alam void. Di kehidupan sebelumnya, Kincen hanya mencapai alam pengumpulan jiwa dan bentuk kondensasi. Di sisi lain, merasakan aura Wang Qiming, bayangan itu tertawa dan berkata, "Hahaha, putra ini sepertinya memiliki hubungan dengan kaisar pedang tertinggi ini." Wang Qiming yang sedang duduk bersila berkultivasi tidak menyadari apa yang telah terjadi dan aura yang mengerikan langsung mengalir ke tubuhnya. Hahaha, putra ini memang jenius ilmu pedang dan pemahamannya tentang niat pedang luar biasa. Dan yang lebih terpuji adalah kemauannya yang pantang menyerah. Ya, saya suka. Apa? Ada benih parasit iblis asing pada anak ini? Sial, aku tidak boleh membiarkan iblis asing mengendalikan anak ini.
Nah, kamu tenang saja, Kaisar Pedang ini akan mengajarimu teknik pedang tertinggi. Selama kamu dapat menguasainya, suatu saat kamu akan dapat mengusir benih parasit di tubuhmu, ujar Kaisar Pedang tertinggi. Wang Qiming tidak mendengar itu. Saat berikutnya, duar! Dan Wang Komeng pun menerobos ke ranah Raja Wu. Di lain sisi, hahaha, wanita ini sepertinya cocok untuk mewarisi istana Dewi Bulanku. Akhirnya aku menemukan pewarisku. Hei, garis keturunan pada anak ini ternyata adalah garis keturunan yang cocok denganku. Wow, pria parubaya itu ternyata cocok dengan darah api kaisar ini. Aura menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya langsung jatuh dari langit dan tenggelam ke dalam tubuh Yu Qiansu, Ling Tian, Zhang Ying, Buddha Hitam, dan yang lainnya. Tidak hanya mereka, tetapi para jenius lainnya dari dinasti Dawei juga disukai oleh bayangan kehendak leluhur yang sedang mencari pewarisnya itu.